Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bacaan Injil kali ini, Tuhan menegaskan atau Tuhan berbicara kepada kita. Carilah Tuhan. Di dalam Injil Yesaya bab 55 ayat 6 sampai dengan 9 mengajarkan kita untuk carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kita semua untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan, carilah Tuhan sampai Ia berkenan. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yesus Kristus berarti ada saatnya Tuhan berkenan menemui kita, dan ada saatnya juga Tuhan tidak berkenan menemui kita. Saya akan memberikan contoh. Saya akan memberikan contoh di dalam saudara-saudari sekalian. Silahkan membuka Injil Yeremia pasal yang ke-14 ayat 11 sampai dengan 12. Yeremia pasal 14 ayat 11 sampai dengan 12. Yang berbunyi, Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Jangan engkau berdoa buat bangsa ini, meskipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka." Ini adalah salah satu contoh bahwa ada saat Yesus Kristus, saya akan mengingatkan saudara, kita semua, untuk tidak main-main, untuk mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, lewat cara apa kita dapat mencari Tuhan? Atau dengan cara apa kita dapat bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya? Nah, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau berbagi, ada 4 cara di mana kita mau bertemu dengan Tuhan, atau Tuhan mau bertemu dengan kita, berkenan bertemu dengan kita, umatnya manusia. Yang pertama, silakan buka Injil pertama dari Yohanes. Injil pertama Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah mendengarkan gosip-gosip yang lain. Karena kita manusia sering mau mendengarkan gosip-gosip manusia, tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita datang ke gereja hanya sebagai biar kita dilihat bahwa kita adalah Katolik. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, silakan buka Injil Matius bab 6 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa kita harus berdoa. Berdoa. Kunci setiap permasalahan kita ketika kita berdoa, itu adalah kekuatan untuk kita berbicara dengan Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mau berkenan mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, ada pujian dan penyembahan. Ketika kita sedang melakukan atau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, maka di dalam hati kita akan merasa bersyukur. Kita akan selalu mengangkat nama Tuhan dengan puji-pujian, dengan lagu, dengan glory haleluya. Dan yang terakhir adalah sharing tentang kebaikan Tuhan. Kita melakukan perayaan Ekaristi, kita melaksanakan perayaan Ekaristi, ibadat, persekutuan doa. Itu adalah salah satu kunci utama kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau menjamah doa-doa kita. Tuhan mau menjamah kita. Dan yang terakhir, di mana kita melakukannya dengan tulus hati, ikhlas. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta Tuhan mau berkenan bertemu dengan kita. Kemudian setelah kita mengetahui caranya, kita bertemu dengan Tuhan. Lalu di dalam hati kita bertanya kembali, untuk apa bertemu dengan Tuhan? Apa sih untungnya ketemu dengan Tuhan? Apa untungnya berbicara dengan Tuhan? Saudara-saudari terkasih, di dalam Alkitab atau di dalam pengajaran-pengajaran di dalam gereja Katolik, kita sudah meyakini bahwa di dalam Tuhan ada, yang pertama itu ada ketenangan. Ketenangan hati, di mana kita memiliki permasalahan yang sangat luar biasa. Kita mencari ketenangan hati, kita mencari tempat untuk kita curhat, tempat untuk kita berbicara, minta pertolongan, minta ketenangan hati. Maka datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam Tuhan adanya kehidupan. Kehidupan badan, kehidupan usaha, kehidupan percintaan bahkan untuk anak-anak muda. Itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir itu adanya perlindungan.
Saya atau saudara-saudara terkasih pasti pernah merasa hidupnya tidak tenang. Hidupnya selalu dikejar-kejar, dikejar hutang, dikejar dosa, ataupun dikejar tugas yang kita anggap remeh. Nah, di dalam Tuhan itu adanya perlindungan. Saudara-saudara terkasih, 3 hal ini yang menyebabkan kita harus percaya kepada Tuhan, harus benar-benar yakin dan ketulusan hati untuk mencari Tuhan. Yaitu di dalam Tuhan ada ketenangan hati, di dalam Tuhan ada kehidupan, dan di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam tema Bulan Kitab Suci Nasional 2020, itu mencakup tentang krisis iman. Krisis iman yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh kita semua. Tuhan mau mencari domba-dombanya yang hilang. Tuhan mau menyuruh kita menjadi gembalanya untuk mencari domba-domba yang hilang. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kita jauh dari Tuhan. Kita sering mengandalkan kemampuan yang kita miliki. Saya punya uang, saya punya tahta. Tetapi kita lupa. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Maka ketika Tuhan ingin mengambilnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sekali lagi saya mengajak saudara-saudari terkasih, teman-teman, marilah kita mencari Tuhan bersama-sama, agar kita mendapatkan berkat, cinta kasih. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada penolong sejati selain Tuhan kita Yesus Kristus.